Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nurrosena, NPM 06 2019 107175. Di sini saya akan menemukan tugas pendahuluan praktikum pertemuan 3. Untuk yang pertama itu membuat database. Di database ini itu yang pertama adalah mengkoneksikan. Jadi di sini untuk database-nya, jadi Apache sama SQL-nya ini sudah harus nyala. Jadi di sini sudah saya nyalakan dan sekarang sudah bisa dipakai untuk database-nya. Sudah terkoneksi di sini. Jadi untuk masuknya SQL, karena exam saya ada di drive C di sini, jadi saya harus masuk ke drive C dan masuk ke file examnya, folder examnya di sini. MySQL bin MySQL menu root sini untuk masuk ke dalam MySQL-nya. Nah, karena di sini sudah masuk, jadi bisa menggunakan database-nya di sini atau membuat database di sini. Sebenarnya saya sudah buat, tapi di sini saya akan menemukan untuk membuat database-nya dengan nama lain, tapi untuk isinya itu sama dengan database yang sudah saya buat. Jadi di sini database-nya sudah saya buat. Database-nya adalah ini, DB verifikasi pendaftaran, use. Sini saya sudah ke DB pendaftaran, verifikasi pendaftaran, show table. Di dalamnya ada 2 table, yaitu admin dan mahasiswa. Di admin ini sudah terisi. Nah, di sini saya akan menemukan untuk membuat database baru di sini. Jadi membuatnya adalah saya exit dulu, saya masuk ke MySQL dulu. Nah, create database. Saya akan kasih nama untuk DB verifikasi pendaftaran. DB verifikasi pendaftaran 2. Nah, sudah terbuat database-nya. Sekarang saya akan si database, saya akan masuk ke DB verifikasi pendaftaran di sini yang 2. Nah, sudah. Di sini saya akan membuat untuk tabelnya. Tabelnya sudah saya siapkan di sini. Jadi ini bisa di copy dan di copy paste ini bisa. Jadi untuk membuat tabel itu menggunakan create table di sini. Langsung saya copy saja. Karena kalau membuat di dalam CMD ini, command line ini, command prompt ini, itu dia tidak bisa dihapus. Jika ada kesalahan, ya sudah, tidak bisa kembali lagi ke dalam yang sudah di enter tadi. Jadi contoh ID integer ini ada kesalahan kurang T di sini, tapi sudah di enter di sini. Nah, ini tidak bisa kembali lagi ke atas ini. Jadi harus langsung lewat gitu aja, atau di stop dulu untuk mengisinya dan diisi lagi, teman. Nah, sekarang saya akan copy paste. Nah, di sini itu create table untuk membuat tabelnya. Nah, di sini itu ID itu untuk ID di sini itu adalah nama fieldnya di sini, nama dari kolomnya gitu, integer not null. Jadi integer ini nama tipe datanya, ini tipe datanya, dan not null ini dia tidak boleh kosong. Dia tidak boleh kosong. Dan primary key ini adalah dia masuk dalam primary atau primary key. Dan auto increment ini berfungsi untuk dia bisa menambah terus tanpa diinputkan, dia itu bertambah terus gitu. Auto increment itu fungsinya. Data yang akan ditambah nanti ID-nya akan bertambah terus gitu, bertambah terus. Jadi tanpa diisi
diisi pun dia juga akan bertambah gitu. Maksudnya tanpa diisi di insertnya ya, jadi di insertnya tidak diikutkan pun dia juga akan bertambah gitu, sesuai dengan data yang akan ditambah. Nah di sini nama varchar ini adalah tipe datanya juga, nama ini nama kolomnya 50 ini panjangnya dari varchar, dan not null di sini itu dia tidak boleh kosong, jadi dia harus diisi. npm juga di sini varchar panjang 20, not null juga sama, password varchar dan panjang 15, not null, nomor telepon varchar 13, not null. Nih, jadi saya akan enter. Nah di sini sudah bisa. Jika seperti ini hasilnya, maka dia sudah terbuat untuk tabelnya. Selanjutnya di sini akan untuk yang tabel mahasiswa ini tuh dia sama seperti yang ada di tabel admin. Di sini dia ada ID, ada nama, ada npm, password, nomor telepon. Nah di sini ada gambar. Di gambar ini itu tidak ada not null, jadi dia boleh untuk tidak diisi. Dan di status ini itu integer default 0, jadi setiap data yang dimasukkan itu akan di default 0, akan nilainya itu adalah 0 untuk statusnya. Nah saya akan enter. Nah di sini sudah terbuat, maka untuk ceknya show variable. Nah di sini sudah terbuat admin sama mahasiswa. Nah untuk insertnya di sini insert into di sini. Untuk insert itu seperti ini. Insert into admin. Nah ini adalah nama-nama yang tadi, nama ininya, nama kolomnya di sini, nama kolom-kolomnya, nama, npm, password, nomor telepon, dan ini value. Value ini adalah nilainya yang akan dimasukkan ke dalam nama kolomnya. Di kolomnya itu akan ditambahkan datanya di kolomnya. Jadi nama ya sesuai dengan nama, npm ya npm-nya berapa, passwordnya berapa, nomor teleponnya berapa. Kalau integer ya integer, kalau string ya string gitu dimasukkan. Kalau integer nggak perlu pakai petik ini juga nggak apa-apa kalau integer, tapi kalau string harus pakai. Nah di sini query udah bisa sudah dimasukkan ke dalam tabelnya. Jadi jika ingin lihat, select tentang from admin. Nah, datanya sudah masuk di sini. Aditya, npm-nya ini, passwordnya ini, nomor teleponnya. Nah, di sini data sudah masuk. Selanjutnya di insert lagi yang bagian mahasiswa. Di bagian mahasiswa ini itu sama. Di sini insertin dua data. Nah, langsung di sini karena sudah saya kasih petik, jadi dia langsung masuk gitu aja. Di sini untuk inputin dua data itu menggunakan koma di sini, dipisah dengan koma, jadi tidak perlu menulis value lagi di sini. Jadi untuk menambah dua data itu seperti ini, jadi koma langsung nama lagi gitu, sesuai dengan yang ada di dalam kolomnya yang akan diisi di sini. Nah untuk lihatnya, from select bintang from mahasiswa. Nah di sini sudah terisi untuk tabel mahasiswanya. Jadi di sini ID-nya udah bertambah 1 dan 2. Nah karena pakai auto increment, jadi dia udah langsung gitu. Saat ya dimasukkan data 1 ya dia 1, dimasukkan 2 ya 2, 3 gitu. Kalau misal datanya ini tidak dimasukkan atau error, kadang dia juga akan bertambah. Jadi jika data berhasil dimasukkan, maka ID-nya juga akan bertambah sesuai data yang dimasukkan tadi itu ke berapanya gitu. Itu untuk modul 5-nya. Di sini dia membuat database seperti ini. Sekarang untuk yang selanjutnya itu untuk koneksi database di sini. Jadi di modul 6 itu untuk koneksi database itu seperti ini. Nah, jadi sebelumnya itu harus ke dalam project di sini, harus library-nya. Nah, add library di sini. Nah, di sini ini
JDBC MySQL JDBC driver harus sudah di add library-nya dulu. Karena saya sudah add jadi tidak perlu saya add lagi. Nah, di sini itu koneksi database. Itu yang pertama adalah connection. Di sini connection untuk menghubungkan ke database-nya. Get connection ini nama metodenya. Nama metodenya. Di sini dalamnya ada get connection dengan nama connection sama dengan 0. Jadi connection-nya itu yang pertama nilai awalnya adalah 0. Misalnya ini driver yang digunakan, yaitu ya saya menggunakan ini JDBC driver ini karena saya menggunakan MySQL. String URL ini URL dari database-nya, dan ini adalah nama database-nya yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya di sini ada string user, sini berisi dengan nama username yang digunakan atau username yang digunakan saat masuk ke database-nya. Di sini saya menggunakan root. Misalnya string ini password untuk passwordnya. Jadi saya tidak menggunakan password di sini. Jadi saya kosongkan di sini. Ini artinya kosong untuk passwordnya. Dan di sini ada try catch. Yang di try ini adalah class for name. Ini dimasukkan drivernya di dalam sini. Selanjutnya di con ini itu sama dengan driver manager get connection. Nah, di sini memanggil dari driver manager ini itu memanggil get connection yang ada di dalamnya. Mengambil metodenya. Nah, di sini dimasukkan URL, user, dan passwordnya. URL, user, dan passwordnya. Drivernya sudah masuk ke for name ini tadi. Selanjutnya, jika dia berhasil dieksekusi, maka try ini akan menghasilkan akan mengoutputkan di sini berhasil. Nah, di dalam try ini akan menghasilkan output itu berhasil koneksi database. Dan jika gagal, maka exception-nya akan dijalankan di catch ini, itu exception-nya akan dijalankan, nah akan menghasilkan output itu gagal koneksi database. Di sini ada return con, jadi sesuai dengan return-nya di sini juga. Return-nya sesuai dengan con ini tadi. Nah, jika dieksekusi ya sesuai dengan isinya con ini tadi, dan jika tidak dieksekusi maka dia akan tetap bernilai 0 di sini. User entity di sini masuk ke user entity itu abstrak, ini kelas abstrak juga. Ini protected integer ID dan protected string nama, password, dan nomor telepon. Ini nama atributnya. Hanya protected ini adalah dia access modifier jika dia bisa diakses oleh kelas yang sama dalam satu package. Nah, di sini public user entity abstrak ini ada konstruktor kosong. Di sini adalah untuk konstruktor yang ada parameternya di sini yang bawahnya. Nah, di sini parameternya itu nama, password, dan nomor telepon di sini. Misalnya di sini ada setter getter. Di setter getter itu setnya itu untuk mengubah nilai atribut yang ID, dan get-nya itu untuk mengambil nilai ID-nya. Hanya di mahasiswa entity di sini adalah kelas subclass dari kelas induknya, yaitu user entity abstract di sini. Dan di sini private string npm ini nama atributnya dengan access modifier private. Nah, access modifier private ini itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi ada npm sama status. Di sini ada konstruktor kosong dan di sini public string. Jadi nanti akan disimpan di dalam atributnya. Nah, npm ini, get npm untuk mengambil nilai npm, dan set npm ini untuk mengubah nilai atributnya yang ada di dalam npm ini. Selanjutnya di mahasiswa model. Di mahasiswa model ini itu yang pertama adalah di sini SQL membuat atribut SQL di sini dengan nama SQL di sini string. Nanti gunanya ini akan menampung query-nya. Hanya public connection con ini namanya sama dengan koneksi data koneksi. Nah, koneksi ini itu diambil dari kelas koneksi, jadi diimport kelas koneksi db titik get connection-nya. Jadi nanti ini untuk koneksinya, untuk koneksi ke kelas koneksi database ini. Selanjutnya di sini ada ArrayList. Di sini membuat ArrayList dan langsung dibuat metode ya ArrayList-nya. ArrayList get mahasiswa itu di dalamnya itu ArrayList, dan di sini menggunakan kelas entity dan ArrayList mahasiswa
sama dengan new array. Di sini membuat rilisnya baru, rilis baru di sini. Dan di sini ada try statement. Nah, create statement untuk dia itu untuk membuat statement untuk dimasukkan ke dalam untuk mengatur, digunakan untuk mengatur statement ke database di sini. Create statement. Selanjutnya di SQL. Di sini SQL itu untuk menampung query-nya. Jadi query-nya ditaruh di sini dan nanti query-nya akan dieksekut. Query ini itu mengeksekusi di sini, dieksekusi, dimasukkan dalam sini SQL-nya. Nah, selanjutnya di sini while itu rs.next. Nah, rs.next dengan kondisinya ya, ini rs.next itu di sini membuat objek baru di sini mahasiswa entity. Nah, setelah itu di mahasiswa entity ini titik set ID. Nah, untuk set ID-nya itu seperti ini. Nah, untuk set ID-nya ID-nya itu dimasukkan dari dalam database tadi, itu dimasukkan di setternya ini dimasukkan. Jadi ID dimasukkan ke dalam set ID dan nama dimasukkan ke dalam set nama. Jadi ID nama Pak npm ini sesuai dengan nama tadi, nama kolomnya. Selanjutnya di sini ada exception. The exception ini print akan jika di dalam try ini ada errornya, maka SQL ini catch ini akan dieksekusi dan akan print di sini. Ada SQL exception Di sini ada return release-nya. Untuk menambah data di sini, untuk datanya akan ditambah di dalam release dengan menggunakan add di sini untuk menambah data. Selanjutnya di all object model, ini membuat metode, bukan metode, maaf. Di sini objek baru yaitu mahasiswa model dari kelas mahasiswa model. Selanjutnya di mahasiswa controller, ini itu di sini membuat release, ada release-nya di sini dengan nama get data mahasiswa dan return all object model titik mahasiswa. Mahasiswa di sini didapat dari all object model tadi, itu nama objeknya titik get mahasiswa di sini. Nah, get mahasiswanya ini diambil dari get mahasiswa yang ada di entity, get mahasiswa yang ada di tadi di mahasiswa model. Nah, get mahasiswa di sini. Nah, diambil situ untuk memanggil metodenya di situ. Hanya SI verifikasi di sini. Ini untuk menampilkan isi yang sudah diinputkan tadi. Jadi di model tadi sudah diinputkan ke dalam setter. Selanjutnya di sini akan di outputkan di sini. Nah, di sini untuk membuat yang pertama adalah membuat objek baru di sini mahasiswa dengan nama mahasiswa dari kelas mahasiswa controller. Selanjutnya di sini ada mainnya itu memanggil metode show data. Nah, show data di bawah sini itu berisi untuk mengoutputkan yang sudah di set di dalam model tadi. Jadi untuk memanggilnya itu di sini. Memanggil itu menggunakan for di sini, menggunakan for each. Nah, di sini mahasiswa itu nama kelasnya, di sini membuat objek yaitu mahasiswa entity. Titik 2 mahasiswa titik get data mahasiswa. Jadi banyaknya data mahasiswa di sini itu sesuai dengan banyaknya data mahasiswa yang ada. Selanjutnya di sini itu untuk memanggilnya itu menggunakan get. Jadi mahasiswa entity di sini nama objeknya titik get ID, nama, npm, password, dan nomor telepon. Jadi untuk itu maka untuk memanggilnya menggunakan get, memanggil nilai dari atributnya untuk mengambil nilai dari atributnya. Selanjutnya di sini ada pengujian mahasiswa entity get status itu tidak boleh sama dengan 0. Jika dia sama dengan 0, maka dia akan masuk ke unverif. Ini sama dengan 0 ya. Jadi jika sama dengan 0 maka unverif, jika tidak sama dengan 0 maka dia akan verif, akan dinyatakan verif. Statusnya tadi sesuai dengan yang sudah di set tadi berapa. Nah, misalnya saya akan output. Nah, outputnya akan seperti ini sesuai dengan isi yang ada di dalam database-nya. Nah, untuk
di data mahasiswanya. Jadi data mahasiswanya 1 ID 1 itu namanya seperti ini, dan 2 itu namanya seperti ini. Jadi sudah sama dengan yang ada di dalam database. Sekian untuk demo tugas pendahuluan praktikum pertemuan 3. Jika ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.